gelapnya kehidupan arwah mati suri. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah mitos menyeramkan tentang mati suri. Masyarakat setempat percaya bahwa roh-roh gelap bersembunyi di dalam hutan dan kadang-kadang mengambil wujud manusia untuk menghantui mereka. Kisah ini dimulai dengan seorang pendatang baru bernama Rama yang pindah ke desa itu untuk mencari ketenangan setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis. Rama disambut hangat oleh penduduk desa. Mereka memberitahunya tentang mitos mati suri yang sudah berabad-abad beredar di wilayah tersebut. Meskipun dia menganggap itu hanya cerita rakyat, tetapi perasaan cemas terus menghantuinya. Rama bertemu dengan seorang warga bernama Siti yang menjadi teman dekatnya. Siti adalah satu-satunya yang tampaknya tidak terpengaruh oleh kisah mati suri dan menganggapnya sebagai hayalan belaka. Rama mulai mengalami mimpi-mimpi mengerikan tentang makhluk gelap di dalam hutan. Dia merasa seperti diikuti oleh bayangan hitam yang tak terlihat, tetapi ketika dia berbalik, tak ada yang ada di belakangnya. Mimpi-mimpi itu membuatnya merasa takut dan paranoid. Suatu malam, ketika Rama pulang dari pertemuan dengan Siti, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada seseorang di baliknya, tapi ketika dia menoleh, tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berusaha mengusir perasaan itu, menganggapnya hanya imajinasi. Rama mulai menyelidiki tentang mitos mati suri dengan membaca buku-buku kuno dan mendengarkan cerita dari orang tua di desa. Semua cerita itu semakin mengonfirmasi keyakinannya bahwa ada sesuatu yang ganjil terjadi di desa itu. Rama menemukan catatan lama tentang kematian misterius yang terjadi di desa ini selama beberapa dekade. Semuanya menggambarkan kematian yang tidak wajar dan membuatnya semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang mengintai desa. Suatu hari, seorang peneliti bernama Dr. Arya tiba di desa untuk menyelidiki fenomena misterius yang telah terjadi selama beberapa waktu terakhir. Dia tertarik dengan laporan tentang mati suri dan berjanji akan membantu Rama mengungkap kebenaran di balik mitos tersebut. Kejadian aneh semakin sering terjadi di desa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa penduduk melaporkan melihat sosok gelap berlalu begitu cepat di antara pepohonan. Rama mulai mendapatkan pesan-pesan aneh dari alam gaib melalui mimpi dan suara bisikan ketika dia berada di tengah hutan. Pesan-pesan itu sepertinya mencoba memberitahunya tentang bahaya yang akan datang. Dr. Arya tampak sangat tertutup dan misterius dalam penyelidikannya. Dia sering pergi di malam hari dan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Rama mulai merasa curiga pada niat sebenarnya. Dalam pencarian Rama untuk mengungkap kebenaran, dia menemukan sebuah kuil kuno yang tertutup oleh dedaunan lebat. Di dalamnya, dia menemukan artefak gelap yang tampaknya berhubungan dengan mitos mati suri. Sejak Rama membuka kuil kuno itu, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Roh-roh gelap keluar dari hutan dan mulai menghantui penduduk desa. Siti tiba-tiba menghilang, meninggalkan pesan misterius tentang bahaya yang akan datang. Rama menemukan Dr. Arya terjebak dalam kuil kuno itu, dan ternyata dia telah bersekutu dengan roh-roh gelap untuk mendapatkan kekuatan tak terbatas. Dr. Arya berencana menggunakan kekuatan itu untuk menguasai desa dan memperluas pengaruhnya. Rama, didorong oleh kehilangan dan keinginan untuk menyelamatkan desa, menghadapi Dr. Arya yang sekarang telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Pertarungan sengit antara mereka pun terjadi, dan Rama hampir kalah sebelum mendapatkan kekuatan dari roh-roh baik yang tersisa di hutan. Dengan kekuatan roh-roh baik, Rama mampu menyatukan mereka dengan roh-roh gelap yang dipimpin oleh Dr. Arya. Ini menyebabkan ledakan energi yang menghancurkan kuil kuno dan mengusir kegelapan dari desa. Siti, yang sebelumnya hilang, muncul kembali untuk membantu Rama dalam pertarungan terakhirnya. Namun, untuk menyatukan roh-roh,
Siti harus mengorbankan dirinya. Dia berpindah ke alam lain, meninggalkan Rama dalam kesedihan mendalam. Setelah pertarungan itu, Rama menemukan catatan dari masa lalu yang menceritakan tentang bagaimana desa itu dulunya dihantui oleh seorang pemimpin jahat yang mengambil kekuatan dari roh-roh gelap untuk memperkuat dirinya. Pemimpin itu menciptakan mitos, mati suri, untuk menakut-nakuti penduduk desa agar taat padanya dan menyimpan rahasia gelapnya tersembunyi. Setelah kejadian itu, desa mengalami perubahan besar. Kekuasaan gelap telah dihancurkan, dan penduduk desa bersatu dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Mereka menghormati dan mengenang jasa Siti yang berkorban untuk menyelamatkan desa. Rama memutuskan untuk tetap tinggal di desa dan menjalani hidupnya sebagai bagian dari komunitas yang baru ditemuinya. Dia melanjutkan penelitian tentang warisan kuno desa itu dan menjadi pelindung baru dari roh-roh baik di hutan. Cerita tentang perjuangan melawan kegelapan dan perubahan di desa itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, meskipun kegelapan telah diusir dari desa, Rama tidak pernah benar-benar melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya. Mimpi-mimpi mengerikan tentang roh-roh gelap terus menghantui tidurnya. Dia menyadari bahwa meskipun kejahatan besar telah dihentikan, ada kegelapan kecil yang selalu ada di dalam diri manusia. Dan dari sinilah Rama memahami bahwa kegelapan tak hanya ada di luar, tapi juga di dalam diri manusia. Dia berjanji akan selalu berjuang untuk memerangi kegelapan di dalam hati setiap orang, karena dia tahu bahwa hanya dengan menyatukan roh baik dan kehendak yang kuat, kita bisa menghadapi rasa takut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak hari itu, desa itu tumbuh dalam kedamaian yang sejati. Legenda tentang mati suri tetap hidup sebagai peringatan akan kegelapan yang selalu mengintai, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah takdirnya sendiri. Akhir cerita ini adalah bukti bahwa kegelapan takkan pernah benar-benar hilang, tapi kekuatan cahaya dan tekad manusia untuk melawannya tak akan pernah pudar. Dan di dalam gelapnya kehidupan, ada keajaiban yang selalu mungkin terjadi ketika kita bersatu dan berjuang bersama melawan kegelapan yang datang.